Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema berdamailah dengan masa lalu. Dan alhamdulillah luar biasa, Dem Ustadz Maulana hampir 2000. Karena tadi kalau udah 99 plus udah nggak terlalu. Kalau Ustadz, siap dibalesin ya Ustadz. Aku tidak mengalihkan pembicaraannya. Kalau kita berbicara tentang masa lalu kan, ada orang sudah berusaha untuk berdamai dengan masa lalu yang begitu kelam. Tapi ternyata ada orang yang menilai kita, ini kayaknya orang masa lalu nih. Benar. Tapi kita sudah berdamai. Tapi orang yang mengingatkan kita tentang masa lalu. Betul sekali. Nah, gimana makanya tuh? ini aku mau nanya sama Habib Usman ya, izin dulu Ustadz Maulana. Iya juga. Habib gimana tuh? Tadi pertanyaannya mewakili aku banget nih. Kalau misalnya nih kita udah mencoba ke arah yang lebih baik gitu. Udah damai, udah damai terapi tadi. Iya, udah terapi kan tadi kata Ustadz Maulana ada 5 tuh ya, tak. Gimana dalam sudut pandang Islam supaya kita itu ya bisa melupakan masa lalu dan orang tuh tidak menilai masa lalu kita gitu. Jadi, aku tahu kamu dulunya dan bla 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 bla. Contohnya misalnya, mohon maaf nih kalau misalnya ada orang yang dulunya narapidana atau misalnya pernah melakukan kejahatan gitu dan lain-lain. Nah, ini mohon penjelasannya nih Guru. Ya, Her, afwan Kang Mikdad. Ya. Misalnya kumaha. Mangga. Misalnya kumaha, Sinta teh saha. Sunda bocah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seseorang yang memiliki hati yang bersih, dia tidak akan melihat masa lalu seseorang. Betul. Karena apa? Karena yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang, yang hari ini, yang ke depan berharap dia lebih baik daripada sebelumnya. Kita melihat dia misalkan ahli maksiat, dia entah dia melakukan perbuatan judinya, dia khamarnya, dia zinahnya, dia mabuk-mabukannya, dia pesta narkoba, miras dan lain sebagainya, dia ke tempat diskotik atau ke tempat macam-macam lah, ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat sisi itu. Dan juga jangan pernah membahas dalam sisi tersebut. Dan jangan pernah menyinggung daripada sisi tersebut. Dan jangan membuka aib orang tersebut. Karena apa? Boleh jadi besok Anda akan dibuka aib sama Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dihancurkan dengan hancuran yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perbuatan Anda yang dimana Anda menzalimi orang lain, Anda berusaha untuk menghibahin orang lain, benernya aja dosa. Apalagi fitnah, salahnya fitnah. Ya kan? Benernya dosa, salahnya fitnah. Berbahaya bagi manusia yang dimana manusia tersebut berusaha untuk membuka daripada aib seorang dan mengingat masa lalu seorang. Dulu kamu kan seperti ini. Dulu kan perbuatan kamu begini. Dulu lu begitu kok. Ya kan? Udahlah, jangan sok munafik, jangan sok baik. Nggak boleh kita seperti itu. Kita nggak melihat yang kemarin. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Penyayang. Allah nggak ngelihat yang kemarin. Ketika hamba itu bertobat kepada Allah, Allah berusaha untuk melihat yang sekarang dan yang akan datang. Kenapa? Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lihat zaman sahabat, lihat zaman Rasulullah SAW. Sahabat yang ahli maksiat, nggak ada dikatakan dia dulu pernah maksiat ini, nggak pernah. Kenapa? Nggak boleh mengingat-ingat keburukan yang kita milikin, nggak boleh mengingat-ingat dosa yang kita perbuat, dan nggak boleh mengungkit-ungkit dengan bangganya apa yang kita perbuat. Boleh diingat hanya di dalam hatinya, nggak boleh untuk umum, dan itu menjadi sebuah pecutan. Ya Allah, saya harus lebih baik lagi. Saya harus lebih bagus lagi. Saya harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pakaianmu. Ya kan? Nggak ngelihat perbuatanmu, nggak ngelihat semuanya. Yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat keimanan, takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayolah hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini dirusak oleh syaitan. Hati kita ini diganggu oleh syaitan. Untuk apa? Untuk mengganggu orang lain, untuk menghinakan orang lain, untuk merendahkan orang lain. Boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Boleh jadi hari ini dia lebih hebat ibadahnya daripada kamu. Boleh jadi hari ini atau besok atau lusa dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan ketenangan. Dia dicabut jauh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabassum, dengan senyum. Apakah besok kita bisa seperti itu? Apakah besok kita meninggal bisa dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Belum tentu. Ya akhina fillah, wahai saudara-saudaraku yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ayo, jangan lihat orang lain, jangan lihat keburukan orang lain, jangan pernah lihat dosa orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Apakah diri kita mampu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan ending yang baik, dengan terakhir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita lebih fokus sama diri kita sendiri ya, dibanding kejelekan orang lain. Karena
Aduh, saya pernah baca tuh, Ali bin Abi Thalib juga pernah bilang, katanya mulutmu jangan mengucapkan kejelekan orang lain, karena orang lain pun punya lidah dan kita pun punya keburukan. Oh, iya, benar. Subhanallah. Kalau misalnya nih, kita ya sudah berusaha, nih ini contohnya nih, aku aja ya, berusaha melupakan masa lalu gitu ya, tentang masa lalu yang kelam dan segala macam yang pernah dilalui gitu ya. Apakah bisa, kalau misalnya nih kita lagi berusaha untuk melupakan, terus tiba-tiba keingetan lagi gitu, apakah itu tuh peringatan dari Allah atau dari setan yang ingin, ayo kamu kembalilah ke masa lalu tuh begitu indah, bla bla bla. Nah, ini mohon penjelasannya nih guru nih. Sudah Silakan. melupakan tapi Allah datangkan lagi. Betul. Gini. Ya, silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Ya. Kepada semuanya, tak pernahlah kita berburuk sangka, tetap berbaik sangka. Ini yang paling bagus. Garis besar bahwa sebenarnya ketika kita, mohon maaf ya, berjalan dalam kehidupan ini, tiba-tiba diingatkan sesuatu. Bisa jadi itu adalah obat nih kalau Anda sakit. Kita sakit, tiba-tiba teringat dengan satu obat, berarti obat itu obatnya. Iya. Lagi demam, kayaknya saya harus makan ini deh. Itu obatnya itu. Ketika diingatkan, berarti itu bisa jadi adalah solusinya. Solusinya. Makanya kita harus banyak membaca, banyak belajar, banyak mendengar, banyak menonton, banyak belajar dari pengalaman orang. Al-Quran, 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Diingatkan peristiwa masa lalu. Nih, begini nih. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu orang. Autobiografi orang, biografi orang, sejarah. Makanya ada namanya sejarah. Betul. Belajarlah dari sejarah. Oh, pandemi ini pernah kejadian di masa sahabat. Oh, jadi bagaimana solusinya? Ya kita jangan keluar kalau berada dalam satu lingkungan itu. Jadi ini kemarin alhamdulillah karena kita ini enak sekali karena ada media, ada TV, ada siaran. Jadi kita langsung belajar. Oh, Eropa itu cara solusinya adalah pakai masker. Oh, kenapa Jepang itu cepat selesai masa pandeminya? Karena masker itu sudah jadi kebiasaan mereka. Oh, jadi ini bisa jadi pembelajaran. Jadi atas apa yang Allah ingatkan pada diri kita bisa jadi itu solusi. Makanya ada namanya ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3 Ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3 Ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3 Ilham, taufik, hidayah. Ilham itu pemberian. Iya. Topik itu kecocokan antara keinginan kita dan keinginan Allah yang baik disatukan, dipertemukan. Itu namanya topik. Hidayah itu pantulan. Gara-gara nonton sinetron, ada orang sadar. Saya dulu waktu kecil nonton filmnya Rabiatul Adawiyah. Itu saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Sampai sekarang saya ingat kisahnya Rabiatul, nonton film jadul. Itu film jadul aku nonton waktu kecil. Wih, luar biasa puasanya dan sebagainya. Itu jadi inspirasi. Jadi ternyata inspirasi itu bisa jadi datang dari hidayah. Guru kita Agim berinspirasi dari saudaranya yang sakit kan? Uma, Ustazah Oki terinspirasi dari ibunya yang sakit. Betul. Ada orang terinspirasi. Kemudian ada pernah disebutkan oleh Ustaz Sam yang terinspirasi seorang waliullah yang terinspirasi dari anaknya. Siapa tahu? Malik bin Dinar. Meninggal anaknya. Yang meninggal anaknya. Kemudian dapat hidayah dari anaknya yang meninggal. Jadi bisa jadi seperti itu adalah. Nah, ada lagi. Kenapa Allah mendatangkan pikiran-pikiran keburukan itu supaya Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ustaz Maulana, terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Ya. Selanjutnya saya mau bertanya sama Ustaz Cham nih. Ustaz Cham, Allahumma shalli alaihi wasallam. adakah doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan luka di masa lalu dan segera mampu bangkit dan move on mengejar ridhonya Allah? Mantap. Masya Allah. Nah, Baik. mohon penjelasannya dulu, silakan. Tapi guru-guru Ustaz Maulana Mas Fikdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau
tentu saja Nabi juga menghadapi orang-orang yang sedang galau. Yeah. Tentu saja Nabi SAW menghadapi orang-orang yang susah move on. Bayangin aja, orang-orang yang sudah membangun cinta, orang-orang yang sudah membangun relasi, orang-orang yang sudah membangun bisnis di kota Mekah, diperintahkan untuk pindah ke Madinah. Iya. Gitu, subhanallah. Tentu saja mereka akan sulit move on. Apalagi misalnya udah cinta-cintanya sama istrinya, ternyata istrinya bertahan dengan kemusyrikannya. Yeah. Tentu saja mereka harus melepaskan istrinya, dan di situ subhanallah pasti hatinya masih ingat kepada mantan istrinya. Karena terpisahkan bukan karena tidak cinta lagi, tapi kita beda keyakinan. Gitu, subhanallah. Dan itu sangat berat. Apalagi seorang istri meninggalkan suaminya akhlaknya baik kepada dia, subhanallah, nggak pernah zalim kepadanya, namun ternyata suaminya nggak mau sholat, nggak mau ikut ajaran Nabi SAW, harus terpisah pada saat itu. Tentu saja itu ada kesedihan di dalam dirinya. Lalu apakah Nabi SAW mengajarkan doa-doanya? Yang pertama, doa yang sangat terkenal, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa yang sangat masyhur agar kita terhindar daripada lilitan hutang, daripada kezaliman orang. Namun ternyata diawali dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu dari segala hal yang membuat aku sedih dan sedih. Hammi itu sedih masa lalu, hazan itu sedih masa depan. Ya, subhanallah. Ada orang yang sedih karena susah move on, karena masa lalunya. Saya terlahir dari keluarga yang miskin, saya pernah trauma masa kecil, saya trauma daripada ini trauma. Jadi ada orang sedih karena trauma. Tapi ada juga orang sedih karena masa depan. Gimana ya nanti kalau resesi, gimana ya nanti kalau misalnya ini, gimana ya kalau nanti kalau krisis moneter, gimana ya anak-anak 3 ini langsung sekolah bersamaan, subhanallah. Ada sedih masa lalu, sedih masa depan. Lalu hammi wal hazan digabung sama Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku daripada kesedihan masa lalu dan kesedihan masa depan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena sedih tersebut bikin orang malas, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Orang malas biasanya pelit, ya Allah, jauhkan aku daripada sifat pelit. Dan pelit biasanya tukang ngutang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkan aku daripada terlilit hutang dan dizalimi manusia. Ini doa Nabi, ini redaksinya luar biasa. Bukan manusia biasa yang mengajarkan doa seperti satu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa daripada Nabi SAW bagi seorang wanita yang meninggal dunia suaminya, lalu dia merengek-rengek gitu ya. Lalu Nabi ajarkan doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ada dalam Al-Quran istirja, dan juga menambahkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, teguhkan aku, kuatkan aku pada musibahku ini ya Allah. Wa akhluf li khairam minha, dan engkau itu maha menggantikan, maka gantikan aku sesuatu yang lebih baik daripada itu. Subhanallah. Orang tuh bisa move on kalau dapat yang lebih baik sebenarnya. Kalau dapatnya yang nggak lebih baik, biasanya susah move onnya. Tapi kalau yang di depan mata lebih baik daripada yang dulu, tentu saja move on hatinya. Kenapa? Udah dapat yang lebih baik. Maka minta sama Allah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kuatkan aku, teguhkan aku, sabarkan aku ya Allah dalam musibahku. Wakhluf li khairam minha. Gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Dua doa ini tambah satu lagi tadi yang dibacakan Habib, bahwasanya di akhir tahiyat kita boleh membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, sebagai tambahan doanya, karena doa ini adalah doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita amalkan, kita sama-sama baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairam minha. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama, jamaah juga yang ada di rumah berdoa, langsung diijabah sama Allah, ya. Dijauhkan dari segala kesusahan dan bisa move on tepat pada apa yang diinginkan, dan dikasih sama Allah pasti yang terbaik. Tadi kita pakai grammar atau tata bahasa yang menggunakan kalimat aku. Allahumma ajurni, musibahku, aku bukan kami. Gitu. Jadi jamaah mesti ikut juga berdoa agar dapat doanya. Aduh, Masya Allah. Amin amin ya Allah. Kalau ajirna rame-rame. Kalau ajirna rame-rame. Kalau ajurni ya sendiri. Insya Allah tadi juga jamaah pasti ikut berdoa. Dan jamaah yang ada di rumah, Masya Allah nih, jamaah yang ada di rumah pasti udah nggak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab lagi sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Wih, Masya Allah, gercep sekali.
Waduh. Udah lancar. Mobil pengantar surat. Berarti Habib yang Berarti aneh yang mesti baca. Habib Iya. yang jawab. Ini mobil. Astagfirullahism. Ya Allah, dia mau masuk lagi. Ini Nggak boleh. yang ngejalanin pegang remote-nya Ente nih. kadang-kadang ente nih. Ya, pasti punya anak Aduh. kecil nih. You sometimes you nih. Ayo, mobil. Dari Kampung Melayu Besar, Masjid 2. Oh, Kampung Melayu Besar berarti Jakarta Selatan. Iya, dekat Tebet, rumah Habib. Jakarta Selatan, daerah saya. Iya. Diperjelas. Assalamualaikum Ustaz. Habib, Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi bisa berdamai masa lalu yang indah dengan almarhum suami yang baik? Apalagi setiap mengingat masa indah bersamanya, air mata selalu mengalir. Bahkan kadang mengharapkan keajaiban untuk mengulang waktu memperbaiki kesalahan sehingga almarhum suami masih ada sampai sekarang. Allah mempunyai nama atau sifat Maha membangkitkan, Maha menghidupkan, dan Maha mengembalikan. Apakah yang berdoa menggunakan nama-nama Allah tersebut bisa mengembalikan almarhum suami saya? Subhanallah. Apakah manusia bisa seperti saya boleh, atau manusia biasa seperti saya maksudnya boleh meminta keajaiban seperti itu? Nah, silakan Kang Mikdad dijawab. Nah, ini karena Ya usah sama aja. pertanyaannya sudah dijawab sama Habib Usman, mungkin kita minta jawaban dari Ustaz Syam dulu nih. Silakan Ustaz Syam. Allah itu maha menghidupkan, Allah itu maha mengembalikan, Allah itu maha membangkitkan. Apakah boleh saya meminta supaya Allah menghidupkan kembali suami saya? Silahkan minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengabulannya sesuai dengan kepercayaan kita, takdir kita, orang yang sudah mati Tidak. itu akan dihidupkan kembali pada waktunya. Pada waktunya. Pada waktunya. Jadi mintalah Allah hidupkan saya nanti kembali bersama dengan suami saya di surgamu. Amin. Nah, Ya jadi Allah. jangan minta dihidupkan kembali di dunia, capek. Amin. Karena Allah memang maha menghidupkan dari yang mati Betul. menjadi hidup. Betul. Itu nanti kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan berdoa untuk melepaskan rasa rindunya, curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah berdoa minta keburukan. Nah, betul. Kalau minta kebaikan silahkan minta kebaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gitu. Mungkin Habib Usman mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, kalau seandainya manusia yang paling panjang umurnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada waktunya, ada masanya. Begitupun kita, kullu nafsin zaikatul maut. Siapapun yang bernapas pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa kepada Allah adalah bagaimana caranya bisa berada dalam kedudukan yang sama terhadap pasangan kita. Suami yang meninggal dunia, istrinya harus mengejar gimana caranya bisa berkumpul dengan suaminya. Beribadah, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih baik lagi ibadahnya. Karena apa? Ya Allah, besok saya akan masuk surga bersama suami saya. Amin. Sama misalkan istrinya meninggal dunia, dia ternyata istri yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, istri yang baik, yang luar biasa, yang betul-betul berbakti terhadap suaminya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya, sholatnya rajin, puasanya rajin, dan tidak pernah meninggalkan daripada ibadah tersebut. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah, ya Allah, jadikanlah saya besok bersama istri saya dalam surgamu, ya Allah. Beribadah dengan sebaik-baiknya dan berharap dikumpulkan nanti bersama dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pasangan Amin. yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Amin. Masya Allah. Til jannah. Gitu. Oh, jadi sehidup sesurga ya Habib ya. Sehidup surga, Masya bukan Allah. sehidup semati. Betul, tapi sehidup sesurga. Sesurga. Masya Allah. Kalau dibangkitkan mustahil. Iya betul. Atau mungkin boleh sedekah atas nama suaminya ya. Lebih baik lagi. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini insya Allah kita akan memberikan lagi kesempatan. Insya Allah pertanyaannya akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.